E-government merupakan kependekan dari electronic government atau diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemerintahan elektronik. Menurut Clay Westcott, e-government merupakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, mudahan fasilitas layanan pemerintah, serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Adapun tujuan dibangunnya e-government yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat, meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi publik, meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak lagi pelayanan dan informasi, serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat, mengurangi waktu, uang, dan sumber daya yang lain, baik di sisi pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dengan memperpendek proses pemberian layanan. G2G atau Government to Government merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertahanan, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Bentuk kerjasama G2G yang paling umum terjadi adalah dalam bentuk perjanjian internasional, pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengalaman dalam berbagai aspek kebijakan publik. Keuntungan utama dari kerjasama G2G ini adalah peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, serta memperkuat hubungan bilateral atau multilateral antar negara. Juga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja baru. Simda Keuangan. Simda Keuangan merupakan sebuah sistem informasi keuangan yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasi semua aktivitas keuangan daerah dalam satu sistem informasi terpadu sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien. Dapat membantu meningkatkan kualitas informasi keuangan daerah sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Dalam Simda Keuangan ini terdiri dari beberapa modul yang mencakup pengelolaan anggaran. Yang pertama ada modul penganggaran. Modul ini digunakan untuk mengelola anggaran daerah, termasuk pengajuan dan persetujuan anggaran, serta memantauan realisasi anggaran. Kedua ada modul rekening penerimaan. Modul ini digunakan untuk mengelola rekening penerimaan, termasuk pembayaran pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya. Ketiga ada modul rekening pengeluaran. Modul ini digunakan untuk mengelola rekening pengeluaran termasuk pembayaran gaji, tunjangan, dan pembelian barang dan jasa. 4 ada modul inventarisasi aset. Modul ini digunakan untuk mengelola inventarisasi aset daerah termasuk penerimaan, pengeluaran, dan penghapusan aset. 5 ada modul pelaporan keuangan. Modul ini digunakan untuk membuat laporan keuangan daerah seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan keuangan lainnya. Nah, Simda Keuangan juga memiliki beberapa relasi antara Simda Keuangan dengan pemerintahan lainnya. Pertama ada dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat memonitor kegiatan keuangan daerah melalui Simda Keuangan sehingga dapat memberikan bantuan keuangan jika diperlukan dan mencegah terjadinya tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua itu dengan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi BPK ini dapat melakukan audit terhadap keuangan daerah dengan menggunakan data dari Simda Keuangan sehingga dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Yang ketiga ada dengan bank daerah. Jadi Simda Keuangan dapat digunakan sebagai sumber data keuangan daerah yang akurat dan valid oleh bank daerah sehingga dapat memberikan layanan perbankan yang lebih baik dan meminimalisir risiko kredit. 4 itu ada dengan masyarakat. Jadi Simda Keuangan juga dapat diakses oleh masyarakat melalui internet sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan menjamin tercapainya prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Nah, jadi dengan adanya relasi yang baik antara Simda Keuangan dengan pemerintahan lainnya, maka diharapkan dapat menciptakan suatu tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan.
Simda Keuangan Daerah ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Aplikasi ini kemudian dipasang dan dioperasikan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di tingkat daerah seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengelola anggaran, belanja, pajak, dan retribusi dengan lebih efisien dan akurat. Menyediakan informasi keuangan yang transparan bagi publik. Aplikasi ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi keuangan daerah dengan lebih mudah dan efektif. Di sini juga terdapat alur proses Simda Keuangan. Pertama itu ada perencanaan anggaran. Jadi proses perencanaan anggaran ini dimulai dengan menyusun rencana kerja dan anggaran daerah atau RKAD sebagai dasar penganggaran. Kemudian dilakukan pembahasan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta anggaran yang dibutuhkan. Nah, setelah itu SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja atau RKAS yang terdiri dari program kegiatan dan anggaran. Selanjutnya yaitu penganggaran. Nah, jadi setelah RKAS ini disusun, lanjut dengan penganggaran yang dilakukan dengan menentukan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan. Nah, proses penganggaran meliputi pengajuan rencana anggaran, verifikasi, validasi, dan penetapan anggaran. Nah, setelah anggaran disetujui, maka dilakukan realokasi anggaran jika diperlukan. Nah, setelah itu ada pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan membuat surat perintah kerja atau SPK oleh SKPD kepada vendor atau pihak yang akan melaksanakan kegiatan. Nah, kemudian dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh SKPD untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu ada pembayaran. Nah, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, maka dilakukan proses pembayaran kepada vendor atau pihak yang telah melaksanakan kegiatan. Nah, proses pembayaran ini dilakukan dengan menyusun daftar pelaksanaan anggaran atau DPA oleh SKPD dan menyerahkannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diproses. Selanjutnya itu ada pelaporan keuangan. Jadi setiap akhir periode akan dilakukan proses pelaporan keuangan untuk memastikan transparansi pengelolaan keuangan daerah. SKPD ini menyusun laporan realisasi anggaran dan neraca sebagai laporan keuangan serta laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Nah, laporan-laporan tersebut kemudian diserahkan ke BPKAD untuk diproses dan dilaporkan ke pihak-pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya itu ada pengawasan. Jadi pengawasan ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan pihak-pihak yang berwenang untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pengawasan ini meliputi pemeriksaan dokumen keuangan, pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, serta pengawasan terhadap aset daerah. Setelah pengawasan itu, maka dilanjut dengan evaluasi dan perbaikan. Jadi setiap akhir periode ini dilakukan evaluasi terhadap proses pengelolaan keuangan daerah untuk mengevaluasi kinerja dan perbaikan proses ke depannya. Nah, evaluasi ini dilakukan oleh SKPD dan pihak-pihak yang berwenang untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Nah, hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk melakukan perbaikan proses dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di periode berikutnya. Jadi selain itu, evaluasi juga digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan strategis dalam penganggaran dan melaksanakan kegiatan di masa mendatang. Kelebihan dari Simda Keuangan ini yaitu kemampuannya dalam mengintegrasi semua aktivitas keuangan daerah dalam satu sistem informasi terpadu, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien. Nah, Simda Keuangan juga dapat membantu meningkatkan kualitas informasi keuangan daerah sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, Simda Keuangan juga dapat mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan mempermudah tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah secara administratif. Adapun kekurangan dari Simda Keuangan ini yaitu tergantung pada kualitas data yang dimasukkan ke dalam sistem. Jadi apabila data yang dimasukkan kurang akurat atau tidak sesuai, maka informasi yang dihasilkan oleh Simda Keuangan juga akan tidak akurat. Selain itu, Simda Keuangan juga memerlukan biaya pengembangan dan operasional yang cukup besar. Kebermanfaatan Simda Keuangan.
Nah, Simda Keuangan juga sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Dengan Simda Keuangan, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Juga memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan dan pengambilan keputusan yang tepat. Namun, penggunaan Simda Keuangan juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas data yang dimasukkan ke dalam sistem dan pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan berintegritas. Secara umum, masyarakat biasa tidak dapat mengakses aplikasi Simda Keuangan karena sistem tersebut ditujukan untuk penggunaan internal pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi, akses ke sistem tersebut hanya diberikan kepada pejabat dan staf yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, dan penggunaan Simda Keuangan juga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Ada beberapa informasi keuangan daerah yang terdapat dalam Simda Keuangan ini, seperti laporan keuangan daerah, dapat diakses oleh masyarakat melalui website resmi pemerintah daerah atau Kementerian Keuangan. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Nah, masyarakat juga dapat memantau penggunaan anggaran daerah dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Cara penggunaan Simda Keuangan. Jadi, cara penggunaan Simda Keuangan ini akan berbeda-beda tergantung pada peran dan tanggung jawab pengguna dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, secara umum terdapat beberapa langkah-langkah dalam menggunakan Simda Keuangan. Yang pertama itu ada persiapan. Jadi, sebelum menggunakan Simda Keuangan ini, pastikan bahwa sistem tersebut sudah terpasang dan berjalan dengan baik di komputer atau jaringan yang digunakan. Selain itu, pastikan juga bahwa data yang diperlukan sudah tersedia dan valid. Yang kedua itu ada login. Jadi masuk ke dalam Simda Keuangan ini menggunakan akun dan password yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang. Nah, setelah login, pengguna akan diarahkan ke dashboard Simda Keuangan. Ketiga itu ada mengelola rekening. Jadi pengelolaan rekening di Simda Keuangan ini mencakup pengelolaan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Nah, pengguna harus memasukkan data penerimaan dan pengeluaran ke dalam sistem dengan benar agar sistem dapat melakukan perhitungan secara otomatis. Keempat itu ada mengelola aset. Pengelolaan aset di Simda Keuangan ini mencakup inventarisasi aset daerah. Jadi pengguna harus memasukkan data inventaris aset daerah ini dengan benar agar sistem dapat melakukan perhitungan secara otomatis. Yang kelima ada pembuatan laporan. Nah, Simda Keuangan juga dapat membantu dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, pengguna harus membuat laporan keuangan dengan menggunakan data yang sudah tercatat di dalam sistem. Jadi, laporan keuangan yang dapat dibuat meliputi neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Yang terakhir itu ada monitoring dan pengawasan. Jadi pengguna harus secara rutin memantau dan memperbarui data yang dimasukkan ke dalam Simda Keuangan. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pengguna Simda Keuangan juga harus mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, pengguna juga harus menjaga kerahasiaan data dan tidak memberikan akses ke sistem kepada pihak yang tidak berwenang. Nah, pengguna Simda Keuangan juga dapat membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar untuk pengembangan dan operasional. Oleh karena itu, pengguna harus memastikan bahwa penggunaan Simda Keuangan ini memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.